Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Tazkiyah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini kita akan menuju mana, Re? The One News. Nah, bersama kita berdua dan juga kameramen dan temennya, kita akan berkunjung dan mewawancarai di dalam. Ya, silakan. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman. Hujan-hujanan, akhirnya bisa ketemu juga ya. Alhamdulillah. Saya dapat info dari Faiz kemarin diagendakan untuk ketemu dengan teman-teman dari Tazkiyah gitu ya. Nah, ini saya mau perkenalkan diri dulu, tim. Saya Hasan, ini Pak Merdi, ini Pak Reza. Kami mungkin kenapa reasonnya Faiz itu nge-refer ke sini. Di situ kan ada kata-kata multi platform ya. Ya. Nah, kalau TV One mungkin kurang relevan, makanya Faiz nge-refer ke kita karena memang multi platform ya di sini gitu. Nah, di sini ini base camp-nya One.News, base camp-nya di dalam One.News itu sendiri ada Beritamu, ada Damai Indonesia, ada Damai Indonesiaku dan ada Indonesiaku. Jadi ketiga bagian tersebut adalah base camp-nya di sini. Nah, ini saya perkenalkan dulu timnya. Ini Pak Merdi. Pak Merdi itu bertanggung jawab di Indonesiaku atau bisa dibilang Wapemret di Indonesiaku. Ini Pak Reza bertanggung jawab di Beritamu, bisa dibilang Wapemret Beritamu. Saya sendiri bertanggung jawab di Damai Indonesiaku. Nah, itu semua selain berdiri masing-masing juga berkolaborasi dalam suatu wadah yang namanya portal One.News gitu kira-kira. Itu perkenalannya dulu. Mungkin selanjutnya kalian juga bisa memperkenalkan diri masing-masing, termasuk sebenarnya ini program apa gitu. Silakan dimulai dari mana? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sebelumnya kita dari Universitas Tazkiyah. Nah, kebetulan kami mahasiswa semester 5. Nah, untuk kali ini kita dapat tugas dari mata kuliah jurnalistik. Nah, untuk kunjungan ke tempat berita-berita, stasiun TV, seperti itu. Nah, alhamdulillah dapat kesempatan di sini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kami ada 4 di sini, ada Ana, Ray, dan juga Rafif, Faiz dan juga Risma. Bukan Faiz namanya. Oke. Nah, mungkin kami minta waktunya sama Bapak di sini untuk mungkin beberapa kali mungkin kami bertanya. Ini udah Ana siapkan sama teman-teman pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti mohonlah sharing dari Bapak ilmunya biar jadi wawasan baru untuk kami, terus juga buat sangat membantu kami untuk melaksanakan tugas-tugas kuliah ini. Oke. Iya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ngobrol bebas aja. Ya. Kalau ya bisa langsung dimulai sih, silakan mau pertanyaan tentang apa. Ya. Nanti kita bisa, kalau soal konten Pak Merdi, termasuk Pak Reza. Kalau soal misalnya tentang perubahan audiens di arah multiplatform itu nanti bisa saya bantu. Plus gimana cara pendistribusiannya itu bisa saya bantu. Jadi nanti kita posisikan pertanyaan apa dan siapa yang relevan jawab gitu ya. Oke, silakan. Mungkin pertanyaan yang pertama tuh pengen tahu, kan tadi ada 3 ya yang dikelola sama masing-masing kan, Iya. Pak Ani. Nah, kira-kira ciri khas dari masing-masing yang dipegang itu kira-kira apa ya, Pak? Oh gitu. Ada ciri khasnya nggak? Mungkin saya intro dulu nanti biar masing-masing kepala pemegang itu yang bisa melengkapi ya. Iya. Kalau di Beritamu itu sebenarnya gini. Jadi di grup TV One itu sudah banyak sumber informasi. Ada TV One sendiri, ada tv1news.com, ada Viva.co.id, plus beberapa channel YouTube dan sosmed yang lain. Tema beritanya adalah berisi tentang seluruh informasi yang beredar secara nasional dan internasional. Nah,
dari beberapa item atau beberapa entitas di Good Bakti itu di One.News itu dirangkum dalam suatu kanal, bisa dibilang kanal, itu adalah beritamu. Jadi di beritamu itu kita berusaha menyajikan ke audiens yang sekarang serba pengen cepat karena kesibukannya luar biasa, bagaimana mereka dapat informasi lengkap dengan cara yang cepat dan nggak perlu pindah-pindah ke banyak portal atau ke banyak platform gitu. Dia bisa di situ. Nah, keunggulannya di beritamu itu mungkin nanti Pak Reja bisa bisa melengkapi, itu adalah penggunaan AI. Nanti bagaimana penggunaannya mungkin Pak Reja akan ini. Nah, kalau di Indonesiaku itu di kita itu banyak banget sumber berita yang kaitannya itu ranah publik. Bisa berbagai informasi BUMN, berbagai informasi dari daerah-daerah, berbagai informasi dari lembaga tinggi negara, pemerintahan dan lain-lain. Nah, selama ini mungkin teman-teman pernah atau mungkin bisa survei ke teman-teman juga, ada nggak yang tahu berita MPR sekarang tentang apa? Ada nggak yang tahu BRI itu sekarang lagi bikin apa? Ada nggak yang tahu tentang inovasi-inovasi di Telkomsel sebagai BUMN dan lain-lain? Agak susah kan, karena harus nyari-nyari gitu. Nah, di Indonesiaku itu berusaha memudahkan audiens juga. Yang tadi yang seperti kita bilang di awal bahwa audiens sekarang itu daerahnya butuh serba cepet karena banyak kesibukan dan lain-lain, dan banyak banget sumber berita. Bahkan nggak bisa ngebedain lagi mana yang valid, mana yang nggak valid kan gitu. Nah, Indonesiaku bermaksud untuk membantu audiens itu ke arah situ. Kelebihan di One.News juga, Indonesiaku juga bukan disajikan secara konvensional, tapi dalamnya melibatkan AI. Nanti Pak Merdi yang akan membantu mengelaborasi apa itu di dalamnya itu. Nah, kemudian di Damai Indonesiaku, TV One itu punya program yang udah populer, namanya Damai Indonesiaku. Itu dimulai tahun 2008. Sampai sekarang itu program yang sudah sangat melekat lah di masyarakat ya. Mungkin teman-teman juga tahu secara basisnya dekat ke agama Islam ya gitu ya. Tahu Damai Indonesiaku TV One ya. Nah, jadi Damai Indonesiaku TV One itu kita tuh berusaha kepingin menyajikan konten-konten agama itu bukan hanya ke kalangan tua. Nah, kemasan Damai Indonesiaku TV One mungkin bisa ditanya ke kalian sendiri, jawab secara jujur, apakah model mimbar seperti itu relevan dengan usia Gen Z atau Gen Alpha? Langsung geleng-geleng kepala kan. Nah, atas dasar itulah atau temuan itulah plus ditambah kebutuhan. Jadi gini, banyak brand yang relate dengan konten religi, tetapi mereka sasaran audiensnya adalah Gen Z atau milenial yang muda gitu. Bahkan ya yang lebih muda lagi gitu. Nah, mereka nggak bisa masuk ke Damai Indonesiaku TV One karena base audiensnya memang atas usia tua gitu. Maka mereka minta ke grup ini, bisa nggak program Damai Indonesiaku TV One tapi dibikin menyesuaikan dengan Gen Z atau milenial yang muda gitu, atau Gen Alpha bahkan gitu. Nah, Damai Indonesiaku itu dimaksudkan untuk memenuhi audiens itu juga gitu. Nah, karena ketiga komponen ini adalah komponen yang mungkin bisa masuk ke semua lapisan dan disajikan dalam multi platform, maka One.News itulah dilahirkan kira-kira gitu. Nah, selanjutnya mungkin biar lebih lengkap lagi, dimulai dari mana nih? Mas Merdi dulu kali ya? Dari Indonesiaku ya Mas? Dari Indonesiaku, silakan Mas Merdi. Waalaikumsalam. Ini Faiz. Udah kenal sama Faiz? Belum lah. Oh, belum kenal. Sama Faiz, kenalin sama Faiz. Ini Faiz juga. Faiz. Faiz. Ray, Risma, Afif, Faiz. Nah, Jangan Oke. panggil Faiz lah, masa Faiz juga? mengenalkan dia sebagai Faiz. Iya Pak Is. Nama panggilannya Faiz juga? Pak Is juga. Istimewa cewek Faiz. Bisa Tapi Faiza gitu ya? ini S ya? Pak Z juga. Oh, Z juga. Iya, Z juga. Oke. Oke, tadi udah sampai ke Mas Medri untuk jelasin Indonesia aku. Silakan Mas Medri. Oke, terima kasih. Teman-teman, kalau di daerah Samarinda, Iya.
di Batam, ya atau ingin tahu tentang perkembangan daerahnya masing-masing, antara lain melihatnya ke Ada namanya Batam News. Batam News. Oke. Nah, memang kalau untuk media memang lebih kena ya, tetapi paling tidak ketika kita asli dari wilayah ingin keluar, ingin tahu perkembangan selain tentang yang informasi-informasi sekundernya, mungkin ada berita-berita tentang gubernur kita atau bupati kita atau wali kota kita pingin ada program misalkan tentang apa yang relate dengan karena kakak kita masih ada di sana, misalkan KTP masih ada di sana. Nah, kita membacanya nggak perlu harus ke cari-cari Pemprov Batam misalkan atau Samarinda Provinsi.go. Jadi semuanya bisa dilihat di One.News. Itu harapan kita. Jadi semua orang Indonesia, publik Indonesia bisa buka cuman satu aja, paling satu aja, One.News misalkan gitu, nanti searching, tinggal searching aja Jateng, Batam atau apapun, semua informasi itu saja di situ. Nah, itu tujuan kita untuk mengumpulkan jadi satu Windows semua informasi etalase dari seluruh Indonesia yang kita dapat dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, termasuk juga kementerian. Jadi kalau kalian mau ingin follower dari Kementerian Tenaga Kerja misalkan, atau dari BUMN, nggak usah kemana-mana, lihatnya ke One.News. Coba sampai dilihat. Seperti itu. Jadi kita mengumpulkan informasi dari seluruh Indonesia, kementerian, termasuk juga kegiatan-kegiatan presiden, wakil presiden, dan juga dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, semuanya ada di situ. Termasuk perguruan tinggi, perguruan tinggi yang hanya negeri saja ya. Karena kalau yang tidak negeri, kalau yang di luar pemerintah, kita harus kerjasama B2B, karena nggak bisa langsung kita ambil. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah itu dia punya tugas pokok dia adalah mensosialisasikan seluruh kebijakan dia kepada publik. Nah, kita membantu itu menaruh dalam sebuah etalase di One.News, khususnya di fitur atau di vertikalnya atau di rubrik atau di kanalnya Indonesia. Kira-kira gitu. Jadi berita Indonesia dalam satu genggaman. Kira-kira. Jualannya. Ya, kita pengen nanya. Boleh. Kan banyak banget tuh informasi-informasi yang dapetin. Nah, kira-kira tuh tahapan-tahapan biar kita kan ada rijak. Itu tuh gimana prosesnya? Biar dapat informasi tadi sehingga bisa di. Jadi kita menggunakan teknologi mesin yang namanya crawling. Kalau sudah belajar teknik informatika, pasti tahu tentang teknologi crawling itu. Jadi kita kita menarget berita dari pemerintah tertentu atau dari lembaga tertentu dan kemudian kita crawl. Setiap ada informasi baru, kita ambil dan kemudian kita taruh dalam etalasenya One.News gitu. Jadi teksnya termasuk juga thumbnailnya itu kita taruh di situ. Nah, kita tidak mengambil seluruhnya karena dengan teknologi AI kita bisa men-summary konten itu menjadi lebih ringkas, menjadi lebih simpel. Tetapi kalau orang ingin tahu tentang informasi aslinya, di situ kita siapin button untuk kemudian ketika diklik langsung lari ke yang dituju, pemerintah kotanya, ke kementeriannya, BUMN-nya, dan juga perguruan tingginya. Jadi kombinasi dari berbagai teknologi itu kita ada usahanya di belakang mas, nggak usah di ini. Yang penting di depannya kelihatannya seperti itu. Gitu ya kira-kira. Jadi kita setiap ada informasi, Anda misalkan dari Kementerian Kehakiman, Anda dari Kementerian Luar Negeri, setiap ada informasi baru yang dimunculkan di websitenya masing-masing, kita otomatis crawl dan kemudian men-summary dan menayangkannya di kita, kira-kira gitu. Nah, itulah yang dimaksud tadi bahwa di One.News ini memungkinkan karena menggunakan AI. Ya. Nah, kalau untuk beritamu silakan Kak Reza. Beritamu Kak Reza ya. Tentang beritamu dulu gitu. Kalau berita itu sebenarnya general news ya, berita yang update lah gitu loh. Nah, katanya kita ambil dari seluruh media yang dimiliki dari grup
Bakri gitu, ada TV One, Viva, ada Investor Trust dan lain-lain. Itu kita crawl jadi satu, masuk dalam satu kanal berita ini. Gitu. Itu kita generate gitu ya kan, beritanya itu kita sederhanakan lagi supaya untuk mudah dibaca gitu ya kan. Terus juga di dalamnya kita punya beberapa engine yang bisa jadi, kita nyebutnya di sini kayak short brief lah gitu ya kan. Karena kadang-kadang kita nggak butuh semua berita, tapi itu cuma dengan beritanya itu ya jadi by the preference. Jadi semisal kalau teman-teman sukanya berita olahraga gitu, dengan style the preference-nya ya berita yang disajikan oleh One News ya berita olahraga. Atau enggak tertarik dengan kasus di SEA Games misalnya gitu ya. Ya nanti beritanya yang muncul hanya terkait dengan SEA Games. Jadi basisnya adalah terkait dengan preference yang kita suka. Sama halnya kayak di media sosial. Kalau teman-teman misalnya suka ngeliat video kucing, ya pasti nanti di Instagramnya atau di TikToknya yang muncul lebih banyak video soal kucing. Jadi metode dari algoritma media sosial ini coba kita pakai di portal gitu ya kan, sehingga usernya tuh punya adaptasi media sosial, tapi yang kita sajikan adalah berita. Nah, sama tadi seperti yang kata Mas Merdi bilang gitu, bahwa kita banyak menggunakan engine AI di belakangnya gitu ya kan, untuk mempermudah penyajian data atau penyajian berita gitu. Jadi berita tuh banyak yang kita olah lagi, kita resume sehingga orang nggak usah baca 3 berita, cukup 1 berita tapi dia udah tahu secara keseluruhan, secara background ataupun secara peristiwanya gitu. Jadi memang banyak metode yang dipakai di portal ini sehingga alternatif beritanya jauh lebih variasi gitu loh. Jadi emang kita balikin lagi kepada pembacanya gitu ya kan, sehingga habit-habit ini bisa menjadi program gitu dari kanal beritamu. Otomatis ya ini yang kita harapkan sebenarnya, supaya user lebih nyaman gitu ya kan, dan menjadi beritamu ini sebagai preference pembacaan berita mereka gitu sih. Nah, nambahin dari Mas Raja tadi, jadi di beritamu itu misal berita sejenis, anggaplah kita sebut berita tentang OTT KPK Bupati Bekasi misalnya yang lagi hangat ya. Itu di viva.co.id ada, di tv1news.com ada, atau di Investor Trust juga ada. Nah itu tuh selain kita agregasi berita mereka dengan ngasih hanya pengantar, artinya kita ngebukain potensi pengunjung baru ke media-media existing, kita juga berusaha service audiens itu dengan memudahkan merangkum ketika berita tersebut. Jadi berita sejenis bisa jadi di Viva News ada 2 artikel tentang itu, di TV One News ada 2 artikel tentang itu, bahkan mungkin banyak ya, bisa jadi lebih. Atau di Investor Trust juga ada banyak. Nah kan kalau audiens harus baca artikel yang banyak itu kan jadi itu bukan susah ya, makan waktu, butuh menyimpulkan dan lain-lain. Nah di beritamu itu dengan teknologi AI-nya kita menggabungkan dan membuat suatu informasi baru yang bisa dibilang resume atau resume dari berita-berita tersebut, supaya lebih mudah audiens menerima cerita dari A sampai Z-nya, sampai update-nya, dan nggak harus buka-buka banyak gitu, kayak gitu. Mungkin kalau di front end-nya atau dibuat user yang ngebuka ini nggak berasa bahwa ini ada AI atau bukan sih gitu. Tapi sebenarnya teknologi itu pakai AI gitu. Ada ininya sendiri ya, maksudnya kan prompt. Betul. Nah kalau kaitannya multi platform, informasi-informasi yang ada di Indonesiaku, yang ada di beritamu itu disajikan bukan hanya di browser, bukan hanya di portal, tapi juga kita menyajikannya di multi platform ya, ada IG, ada YouTube, ada TikTok dan lain-lain gitu. Nah kalau dari Damai Indonesiaku sendiri, Damai Indonesiaku itu jadi sekarang sebenarnya kita tuh
selain memprovide konten-konten internal di lingkungan grup TV One, kita juga memfasilitasi atau memberi kesempatan kepada dai-daiyah yang ada di Indonesia dari segala umur, terutama yang sudah terverifikasi ya, karena kita juga ada proses validasi dan verifikasi sih ketika kita ajak dia jadi UGC. Nah, mereka itu terbuka untuk jadi UGC, User Generated Content. Jadi mereka yang punya TikTok, punya IG, punya channel YouTube, mereka bisa daftar ke Damai Indonesia ID, kemudian kita verifikasi, dan kalau kita sudah approve, mereka secara otomatis kontennya akan diambil. Jadi mereka upload konten di YouTube-nya, otomatis akan tampil di Damai Indonesia ID. Nah, di depan mungkin kelihatannya biasa gitu, tapi sebenarnya di belakang itu menggunakan AI juga. Kenapa sih kita berinisiatif begitu? Karena sebenarnya banyak konten-konten dai-daiyah di daerah nggak mengenal wilayah gitu ya, itu yang bagus-bagus, yang banyak manfaatnya buat umat gitu. Tapi kan kalau kita nggak bantu, jadi penyebarannya kurang. Nah, gitu sih angle kita kenapa begitu gitu. Ini sekalian aja nanti nih adik-adik atau ustazah kali panggilnya. Kalau udah punya channel bisa register, bisa kontak ke Mas Faiz atau kontak saya, tadi udah ada yang punya nomor saya, kontak nanti kita verifikasi, kita validasi, oke ya otomatis naik gitu. Itu juga sama, kita multi platform juga. Ya. Nah, pengen nanya sedikit nih, mungkin dari segi TV One-nya, TV One channel TV One. Nah, itu tuh kayak misalkan acara ILC katakanlah. Nah, itu tuh bagian eksternal atau memang sudah dari TV One sendiri ngadain itu? Ya. Kalau itu kebijakan TV One. Jadi ada program-program yang eksis di digital only gitu. Ada juga program-program yang simultan antara digital dan sekarang kata digital juga susah. TV juga ada TV digital sih. Jadi terestrial aja ya. Ada yang di TV terestrial, ada yang hanya di digital. Maksud digitalnya adalah YouTube atau TikTok gitu ya. Nah, kalau ILC setahu saya sih kebijakannya main di digital di YouTube. Sering nonton ILC mah? Ada nonton yang dekat-dekat. Kenapa suka? Suka politik. Politik. Ya, Yang berantemnya nggak suka? Suka itu yang oh, itu yang paling suka. Namanya salah, bukan ILC. Oh. UFC. UFC. Mungkin mau nanya teman saya nih satu. Tadi Pak, melanjutkan yang tadi, kira-kira kalau di LC itu kan sering menghadirkan berbagai narasumber tuh Pak ya. Nah, kalau narasumber itu berbeda pandangan dengan kita tuh, apa yang harus kita lakuin tuh Pak? Kalau itu pada prinsipnya semua itu kan ada kebijakan redaksi, semua ada strukturnya. Tapi kalau terkait ILC, saya nggak berani karena itu spesifik ILC kan. Nah, konteks kita adalah diskusinya tentang media multi platformnya itu. Jadi kalau mau dielaborasi adalah tentang bagaimana perkembangan media di multi platformnya sih oke. Tapi kalau prinsip media, prinsip wartawan memang lo harus menghadirkan seluruh pihak dalam sebuah konten pemberitaan. Jadi nggak boleh kita hanya satu pihak doang. Kenapa memang banyak terjadi perdebatan seru? Ya memang karena itu memang harus ada seluruh pihak yang dalam tanda kutip bertanggung jawab menguasai konten itu harus jadi. Contoh jasa palsu, ya pihak yang terlibat dan yang kontra, yang pro dan kontranya harus dengan segala macam kreativitas dan dari tim redaksinya gitu kan. Nggak enak kalau kita, kecuali kalau memang Anda medianya adalah media tertentu, medianya partai politik tertentu, ya memang garis politiknya itu aja yang diberitain, yang lain nggak usah diberitain. Tapi kalau media secara umum memang harus ada keberimbangan dalam sebuah konten pemberitaan, dan itu sudah tercantum dalam kode etik jurnalistik yang harus dipegang teguh oleh seluruh pemberitaan. Mau nanya? Kalau kalau One News ini Pak, pernah nggak sih Pak menahan mempublikasikan berita tuh supaya ini takut nggak sesuai sama mayoritas publik, takut dikritik atau takut dibenci, pernah nggak sih Pak nahan berita gitu? Lanjutkan Mas Ferdi. Nggak ada dong. Kita kan tadi berarti kalau dirimu menyimak, apa yang kita lakukan itu
itu kan mengambil atau mengagregasi dari seluruh konten yang ada di media. Ada 3 pilar kan tadi, ada Beritamu, ada Indonesiaku, dan Damai Indonesiaku. Yang Beritamu adalah konten-konten yang sudah ditayangkan oleh grup TV One News. Apa tadi satunya? Viva. Satunya lagi apa? Kontras. Jadi nggak nah, oke, nggak apa-apa. Nilainya dikurangi sedikit ya. Jadi yang sudah ditayangkan. Kalau Indonesiaku itu dari mana agregasinya? Dari seluruh kementerian, dari seluruh BUMN, dari seluruh instansi pemerintah, dan dari perguruan tinggi negeri. Nah, semua sudah tayang dan kita tinggal mengagregasi saja. Jadi tidak ada teknik untuk menahan berita harus ditahan dulu supaya enggak, beritanya sudah tayang. Kita hanya mengumpulkan dalam sebuah showcase yang mana orang nanti bisa menikmati dengan cepat, dengan hikmat, dan memudahkan lah orang untuk menonton dan membaca dari konten-konten itu. Kira-kira gitu. Jadi sudah terjawab ya. Ingin nanya lagi nih Pak. Jadi kan pengen kontesnya Gen Z nih kan, kami anak-anak muda. Kalau ngelihat TV itu kayaknya dari tahun ke tahun ya kurang, udah minatnya tuh kayak kurang ya. Nah, Udah kurang atau enggak minat? kayaknya tahunya lagi harus. Nah, itu kalau dari segi TV One-nya tuh ngelihat sebagai ancaman atau peluang atau gimana, atau ada improvisasi dari TV One sendiri untuk gimana caranya berita-berita atau tayangan-tayangan tuh bisa menyebar ke pemuda juga. Ya sebenarnya tuh tadi udah dijawab secara informal ya waktu kita baru ketemu atau kita chatting tadi. Sehingga ketika nanya resepsionis kan nggak tahu One News itu di mana gitu ya. Nah sebenarnya beranjak dari perasaan ini kayak gini, bahwa TV itu begini, bahwa audiens kita tuh begitu dan lain-lain. Maka Presidir TV One itu berinisiatif bikin terobosan baru, lahirlah One News ini. Jadi sebenarnya One News ini lahir dari perasaan-perasaan yang kayak kamu itu tadi. Jadi ketika audiens udah susah atau udah nggak minat nonton TV, sementara sementara informasi itu pasti dibutuhin, berarti kan yang harus kita pikirin platform mana untuk menyampaikan informasi tersebut gitu kan. Maka lahirlah platform-platform terobosan baru yang kayak One News ini gitu. Gitu ya. Kalau menurut Bapak nih yang sudah lama berpengalaman di media nih Pak ya, menurut Bapak itu seberapa besar sih peran media ini dalam membentuk sudut pandang masyarakat Pak, apalagi generasi sekarang ini? Silakan Mas Raja atau Mas Ferdi. Peran media dari sudut pandang Bapak mengubah apa? Membentuk pola pikir atau sudut pandang masyarakat. Media mainstream berarti. Peran media Pak pokoknya. Peran media. Iya. Media. Kalau opini saya ya, gitu ya kan. Media itu kan bergeser ya sekarang. Gitu ya. Kata media itu kan kalau kita dari teorinya itu kan artinya medium. Jadi apapun itu bisa jadi medium sekarang, gitu ya. Atau jadi sumber informasi. Ya, bahkan dari dulu gitu player aja itu adalah media. Jadi kalau ada pergeseran atau tidak, fungsi dari media itu ya tetap sama sebagai jalur dari distribusi informasi gitu. Nah yang harusnya bergeser itu adalah maknanya kalau menurut saya. Seberapa kita mungkin dulu orang waktu belum ada media online dapat beritanya dari TV, radio gitu ya kan, sebelum ada TV ada radio dan lain-lain. Jadi lebih kepada pergeseran maknanya gitu ya kan, bahwa sekarang orang lebih banyak mengkonsumsi informasi lewat media digital ya. Saya nggak bilang media online, media digital, karena banyak juga sekarang kan di media sosial homeless media banyak gitu, jadi sumber informasi baru gitu. Jadi media tuh yang harusnya yang bukan pergerakan atau apa, tapi lebih kepada pergeseran maknanya aja gitu. Dan balik lagi, mungkin Pak Hasan lahir di mana peran media televisi sangat luar biasa. Mungkin teman-teman ada sekarang di mana peran dari televisi ya biasa saja.
Bahkan gitu ya kan, untuk media online saya berani jamin, apa emang ada tadi yang berangkat ke sini baca berita online? Belum tentu kan? Karena mereka punya preferensinya masing-masing. Seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau dikaitkan kita ngomong soal One News, One News itu berusaha membaca habit itu. Orang tuh sekarang nggak mau dijajali informasi. Jadi dia pengen informasi itu jadi short message every day gitu. Jadi oh ada kebakaran di Kuningan, oh ada banjir di ini, oh that's it. Gitu. Jadi yang berubah itu adalah bagaimana memaknainya. Gitu. Oke, kalau masuk ke pertanyaan, apakah kehadiran media mempengaruhi sudut pandang gitu ya? Dengan definisi media yang seperti Mas Raja bilang, bahwa media sekarang itu bukan hanya media mainstream, tapi setiap orang bisa bikin media. Jawabannya iya. Karena itulah maka sekarang teman-teman ngikutin nggak? Sekarang itu udah terjadi pergeseran paradigma tuh dari dari impresi atau tayangan sekarang tuh bergeser ke paradigma testimoni atau komentar gitu. Nah artinya berdasarkan fakta itu maka brand pun sekarang udah berubah strategi. Jadi brand itu sekarang lebih banyak yang sudah memilih menggunakan influencer atau bahkan menggunakan metode clippers. Nah, semakin banyak mereka memberitakan atau menyampaikan informasi tentang sesuatu, maka semakin bisa mengubah sudut pandang atau penilaian orang terhadap sesuatu. Udah paham kan yang namanya influencer ya? Misalnya kayak program baju muslim atau baju apapun itu. Atau mungkin bisa juga ke diri kita masing-masing kalau beli sesuatu di social commerce gitu ya, atau di e-commerce. Pasti yang dilihat itu keniscayaan adalah komen-komennya dulu, bintang-bintangnya dulu gitu kan. Ketika kita lihat bintangnya banyak atau komentar positif, maka kita pede untuk ikut beli. Nah itu sebenarnya salah satu jawaban bahwa kehadiran media itu mempengaruhi. Cuman bentuk pengaruh itu beda-beda. Kalau zaman saya dipengaruhi dengan banyaknya penayangan pamflet di TV dan lain-lain. Mungkin kalau di era sekarang itu pengaruhnya itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor testimoni, komen kayak gitu-gitu. Itu jawabannya sih. Ingin nanya lagi, kalau misalkan anak kita kan nih jurusan KPI ini, kalau misalkan dapat kesempatan untuk misalkan diberi kesempatan untuk jadi tim TV1 misalkan, itu kami bakal masuk kemana sih? Pada dasarnya, pengalaman saya ini nanti Mas Merli ada Bang Kapi. Pengalaman saya waktu saya gabung di liputan6.com, di Liputan 6 ya di SCTV dulu. Setahu saya si perusahaan tersebut tuh nggak pernah, atau di TV1 juga nggak pernah merekrut dari satu disiplin ilmu, apalagi untuk urusan pemberitaan ya. Karena pemberitaan itu kan isinya tuh macam-macam. Ya ada sektor pertanian, misalnya ada sektor finance, ada sektor politik, hukum dan lain-lain. Maka yang direkrut itu memang dari berbagai jurusan sih, gitu. Sesuai kebutuhannya gitu. Kalau untuk teknik ya mungkin jelas yang direkrut adalah orang-orang dari terkait background teknik, entah elektro atau apapun itu. Tapi kalau kewartawanan atau media broadcast sih berbagai disiplin ilmu. Itu nggak Mas Ferry? Ya, tertarik untuk masuk jadi wartawan gitu, jadi jurnalis. Gitu Hari gini. Jadi kalau ke media tidak pernah ada satu standar bahwa harus dari jurusan publisistik atau jurnalistik atau komunikasi, nggak ada. Saya dulu pernah punya dari dokter pernah, dari teknik nuklir UGM ada, Sastra Arab ada, dokter gigi ada, dari sastra Rusia, Rosiana Silalahi, lu tahu nggak? Jurusan mana? Tahu Rosiana Silalahi kan? Jangan sampai nggak tahu nih. DPR itu ya? Waduh. Pabrik Kompas. Dia yang presenter. Kalau Najwa Shihab tahu? Oh. Kalau Jeremy Teti tahu? Tahu. Mau tahu? Mau tahu Jeremy. Malah Kompas ya. Ayu Ting Ting. Jadi nggak ada standarisasi untuk itu. Semuanya bisa. Karena yang kita pakai adalah logik. Jadi
logika anak-anak teman-teman S1 itu yang akan menentukan dia nanti akan lanjut atau tidak lanjut untuk proses rekrutmen. Tapi kalau untuk yang tadi kalau Kang Asep bilang, kalau untuk memang yang non wartawan, jadi yang supportingnya itu memang harus sesuai dengan kekhususannya, meskipun itu masih bisa bisa dipelajarin lah kira-kira. Emang kalian nonton TV berita kapan terakhir? Akhir 3 tahun yang lalu. Terakhir 6 tahun lalu. Bencana alam di Aceh, Sumatera Barat sama Sumatera Utara, kalian update-nya dari mana? Dari HP. Dari mana? Dia. IG. Persisnya apa? Dari YouTube. TikTok. Ya, Dari TikTok. Instagram. Yang ditonton akunnya siapa? Ada inilah.com terus apa? Itu media. Ya. Ferry Irwandi Ya. nonton. Ya. Nyumbang nggak? Ya itulah kira-kira. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi kita paham lah kalau teman-teman sekarang itu sudah nggak nonton ini lagi. Yang penontonnya yang siapa yang penontonnya? Ya orang yang mungkin dari Gen X, Gen Yes gitu ya. Tahu nggak Gen Yes? Yesterday maksudnya. Oh, Yesterday. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Semuanya memang sudah akan pada saatnya akan menemukan ini sendiri gitu. Nah, terkait pertanyaan, kamu mau jadi wartawan? Kamu mau jadi wartawan? kayaknya kemarin Ya, jadi pertimbangan. Bagus dong, bagus. Kalau saya keliling kampus-kampus cari presenter itu, bandingan dengan 15-20 tahun yang lalu, wow itu banyak banget. Kalau sekarang nyaris nggak banyak yang ikut, karena memang cita-citamu apa? Jadi YouTubers, jadi content creator. Jarang ada yang jadi wartawan. Ada sih 1-2, tapi ya itu karena yang lain sudah diisi sama teman-temannya, jadi dia harus cari yang lain. Tapi it's okay. Jadi dinamikanya seperti itu. Semuanya punya cara sendiri untuk masuk ke informasi itu dengan berbagai cara. Tadi Mas Reza udah ngikutin banyak transformasi, banyak hal-hal yang berubah yang kita mau nggak mau kan. AI setahun yang lalu kalian bikin AI bergerak gitu, avatar presenter, avatar TV One AI itu yang bergerak cuman mulutnya doang sama matanya, lirik-lirik doang gitu. Bodinya nggak bisa. Sekarang suruh lari, suruh jalan, suruh mengikuti seperti apa gerakan manusia, dia sanggup, dia bisa. Ikutin kan perkembangan AI? Jadi ya itulah lompatan-lompatannya seperti itu. Gitu, guys. Ada satu profesi lagi sekarang kalau ditanya ke Gen Z, mau jadi apa? Clippers, karena menjanjikan. Serius, jadi menjanjikan. Dan udah banyak banget juga kan perusahaan-perusahaan yang menaungi project-project itu. Jadi Clippers dibayar per 1000 views berapa. Nyalain airdrop. Oke, lanjut. Belum apa-apa nyalain airdrop. nah kan sekarang tuh banyak juga konten creator atau influencer tuh yang komentar tentang berita-berita terkini. Salah satunya misalkan kayak ada bencana banjir dan sebagainya. Nah itu tuh dari TV One itu melihat ini tetap jarosnya ini sebagai termasuk bagian dari pesaing atau gimana ya? Atau tetap ya kita jalan aja, kita punya tangan sendiri. Yang definisi pesaing menurutmu dari sudut pandang Maksudnya apa? kayak kan ada apalagi di era digital sekarang kan. Nah itu tuh kayak bagi TV One itu seperti apa? Misalkan ada influencer tadi, terus belum lagi media-media yang baru-baru tuh, misalnya bukan dari kanal TV tapi dari akun itu sendiri, misalnya Instagram. Nah itu kan salah satunya yang pemuda tuh masuk ke sana tuh konsumsi konten-konten dari situ. Nah dan jadi kan banyak banget tuh, ada dari influencer, ada juga dari akun-akun yang memang khusus bukan dari kanal TV gitu. Jadi TV One tuh ngeliatnya sebagai apa? Oh, TV One Group dalam hal ini One.News kan memang media yang tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Prinsipnya semakin banyak masyarakat menerima informasi yang positif, artinya sejalan dengan visi misi media kan gitu. Dalam hal itu sih fine-fine aja, silahkan gitu. Pada ujung-ujungnya kan audiens sendiri yang akan bertanya apakah informasi yang saya terima ini valid atau enggak, hoax atau enggak gitu. Ujung-ujungnya mereka akan cari informasi yang emang sumber itu jelas. Misalnya kalau media kan dia terdaftar di Dewan Pers, artinya soal kebenaran beritanya kan dilindungi oleh Dewan Pers kayak gitu. Jadi
nggak ada istilah kita ngerasa disaingi dalam, nggak ada. Justru kalau One.News ini justru malah semakin banyak influencer atau konten creator yang punya informasi itu semakin banyak, semakin bagus juga. Apalagi kalau mereka misalnya punya komitmen atau tertarik untuk mau dong konten saya di crawling di sini agar validasinya lebih kejaga, lebih dipercaya oleh masyarakat gitu. Tentu kita akan melakukan validasi dan kalau oke kita konfirmasi dia kita jadi sumber konten gitu. Gitu sih. Ada lagi. Terakhir mungkin ini dari kita ingin minta pesan atau motivasi ke bapak-bapak yang namanya Masya Allah. Nah, masih muda jangan. Kita kan 11-17. Kalau motivasi mungkin dari yang ngerasa paling muda dulu ya. Siapa? Sebagai yang paling muda ya. Gua lah. Itu kita motivasi. Oh, ntar kesini. sebagai mahasiswa komunikasi. Motivasi ya. Oh, sebagai mahasiswa komunikasi. Ya. Intinya gini ya. Dulu waktu saya belum kuliah, yang rame itu orang mau kuliah di jurusan akuntansi, pengen kerja di bank. Terus muncullah yang namanya TV. Orang berlomba-lomba kuliah di bidang komunikasi, broadcast. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah float capacity. Jadi wadahnya mulai terbatas, tapi suplainya semakin banyak. Yang harus dipahami sebenarnya sekarang itu adalah mengubah mindset sebagai seorang lulusan komunikasi. Komunikasi itu luas. Kayak misalnya gitu, saya jurusannya broadcast yang harusnya kerja di TV, tapi sepanjang karir saya lebih banyak di dunia jurnalistik. Jadi ya itu komunikasi itu no limits lah kalau menurut saya gitu ya. Kenapa begitu? Karena semua pekerjaan butuh ilmu itu, butuh ilmu komunikasi. Mau jadi teller, mau jadi marketing, mau jadi customer service, bahkan mau jadi leader pun juga harus tahu ilmu komunikasi. Jadi ketika nanti selesai di studinya gitu, jangan pernah berpikir bahwa pekerjaan komunikasi itu di media doang. Karena pekerjaan media tuh, pekerjaan komunikasi itu luas banget. Gitu. Oke, lanjut ke yang lebih dewasa. Mas Ferdi maksudnya. Yang rambutnya lebih banyak putih. Oh iya, lebih muda. Malah Kalian belajar komunikasi kan, masih basic komunikasi kan, dasar komunikasi kan. Komunikasi itu kan ilmu yang paling tua. Benar. Enggak. Aku bukan komunikasi, tapi aku anak fisik. Jadi komunikasi adalah ilmu atau mother of disiplin atau ilmu, segala ilmu gitu ya. Awalnya, karena orang lahir ceprot ya pasti berkomunikasi dengan caranya dia sendiri, bayi. Dia butuh karena dia butuh air minum dan segala macam dengan caranya dia nangis. Itu bentuk komunikasi dan dan orang yang diajak berkomunikasi. Nah, yang pasti kalau soal motivasi terbaik, udah kalau sekarang nggak usah susah-susah buka ChatGPT, kalau cari motivasi terbaik dari situ. Karena bahkan kemarin banyak yang ngajak kawin sama ChatGPT. Cuman kalau kita dari sisi pengalaman, kita memberikan sedikit catatan aja buat teman-teman ini. Do your best aja, kerjakan apapun itu dengan cara yang terbaik, karena itu akan menuntut Anda atau membalikan. Kalau Anda mengerjakan dengan baik, maka hal-hal baik itu akan kembali lagi ke Anda. Apapun itu. Misalkan kalau suka ternak lele gitu, cari bagaimana caranya supaya lele gua bisa maksimal. Kalau mau jadi clippers jangan nanggung-nanggung, clippers yang baik sekalian biar cuannya bisa dengan banyak bisa didapat. Do your best. Yang kedua adalah kerjakan dengan konsisten gitu ya. Jadi kalau kita sekian menjeda wajada gitu kan. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguhnya dan kerjakan dengan cara yang konsisten. Itu aja sih. Lainnya Bu Lilis Bu Dedeh deh.
Please deh. Oke, udah lengkap ya, saya nambahin aja. Kalau dari saya sih saran ke teman-teman, pertama jangan pilih yang teman-teman kurang suka. Terus jangan dibanding-bandingkan, misalnya teman-teman suka terhadap A, jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain sementara kalian nggak suka. Misalnya, oh yang lain kan lebih oke tapi nggak suka, jangan dipilih. Pilihlah yang kalian suka, karena awalnya suka itulah yang menjadi kelanjutan itu akan sukses gitu. Segalanya kalau jalanin dengan suka, hasilnya akan lebih maksimal. Ya do the best pasti dasarnya suka juga dan lain-lain. Jadi nggak berat gitu. Yang kedua, berusaha selalu relevan. Misalnya dalam dunia komunikasi, ya ilmu itu kan berkembang banget. Misalnya sekarang udah melibatkan AI, jangan asik-asikan dengan cara konvensional, tapi harus relevan menggunakan AI. Misalnya yang kalian pelajarin ada metode yang lama lah gitu. Sekarang ya harus relevan, karena kalau pakai metode yang lama pasti ketinggalan dan kemungkinan nggak disuka juga sama audiensnya gitu. Terus satu lagi, ini based on pengalaman saya sih. Sebenarnya S1 itu belum ukuran kita mau ngegelutin apa sebenarnya kalau menurut saya. Karena di situ kan diajarin, kalau S1 sepengalaman saya, gimana cara problem solving, nyari referensi. Jadi gimana cara kita menyelesaikan suatu masalah dengan referensi yang ada gitu. Baru di situ sih. Nah, soal entarnya jadi kemana, menurut saya sih itu masih terbuka banget. Jadi jangan batas sendiri. Mungkin penggambarannya, saya dulu kuliah di matematik, statistik, dan aktuaria saya gabungin tuh. Saya, yang tadi Mas Reza bilang, di era saya itu aktuari lagi tumbuh pesat-pesatnya, dan asuransi lagi tumbuh pesatnya, dan aktuaria itu adalah ibaratnya treasury di bank. Jadi yang dalangnya lah itu, yang punya otaknya lah gitu. Makanya gajinya juga gede zaman itu kan. Sampai sekarang sih prosesi itu emang gede aktuaria. Sekarang gajinya gitu. Aktuaria ya. Nah, saya berusaha itu lulus walaupun saya sebenarnya menjalani kurang suka gitu. Sampai kerja di Allianz 3 tahun, di 6 bulan di kesehatan, 6 bulan di jiwa, 6 bulan di kerugian. Tapi ternyata nggak suka. Ujung-ujungnya saya ngelamar di Liputan 6 dan di situ mulai sukanya gitu. Apakah kepake ilmunya? Sedikit-sedikit kepake ilmu statistiknya gitu. Dan logika untuk nyari solusi sih kepake. Pesannya sih, maksudnya di balik cerita itu pesannya jangan ngebatasi diri. Kalian ngerasa ilmu komunikasi terbatas pada pekerjaan di media dan lain-lain, tapi buka aja karena kesempatan banyak banget sih gitu. Yang penting do the best, keep relevant sih. Ya ini dulu dong dari Mas Wali. Boleh lah motivasi lah. Karena Bapak ketinggalan tadi masuknya. Ya kalau saya karena pengalaman pribadi gitu kan, sebenarnya ijazah itu kan cuma kertas gitu. Boleh palsuin maksudnya. Banyak bisa dipalsuin juga gitu. Jadi yang paling penting adalah koneksi dan skill gitu. Jadi banyak-banyak kenal dengan orang banyak yang bisa mengumpulkan koneksi itu, kawan ke kawan. Jadi pepatah yang kita tahu, banyak silaturahim banyak rezeki, itu kan benar gitu. Jadi ketika ketemu orang, ngobrol dengan orang lain, oh punya peluang apa, peluang itu tipis, kalian ambil peluang itu. Jangan cuma mikir, nggak ada duitnya, ambil aja dulu pengalaman itu, ambil aja itu sekecil apapun, ambil dulu, nanti ambil lagi di momen lain berikutnya, kawan berikutnya gitu. Dari situ kalian akan bisa berkembang, dan oh iya dulu kan kenal si Anu, jadi itu banyak proses ke situ lebih baik, paling itu aja. Oke. Dari sini ya. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak dan Abang karena udah. Ya kalau abang ngomong semua. Gimana? Pilih dia. Pokoknya jazakumullah khair kasir udah ngasih kesempatan kita, waktunya pada lagi sibuk-sibuk mungkin untuk ngasih wawasan kami, ilmu yang baru, masya Allah tabarakallah. Semoga bermanfaat, kami bisa terapin dan juga ini sangat membantu banget untuk mata kuliah jurnalistik kami di sini. Sekali lagi jazakumullah khair. Mungkin udah ya, cukup ya. Bentar dulu dari saya. Kan kita udah give
berbagai info ya. Ya. Nah sekarang saya minta teman-teman nih, nggak mesti sekarang, PR buka one.news, di situ ada kanal-kanalnya. Nah saya minta testimoni kalian dikirimin ke WA saya nanti ya. Nggak mesti sekarang, nanti aja. Besok deadline-nya besok. Besok ya. Besok ya. Besok jam 7 ya. Sebelum jam 7. besok kan libur nih. Nah, ada waktu lah sambil layah-layah pagi-pagi kan, habis subuh gitu. Boleh ya? Tulisan. Dan di WhatsApp aja. Kalau tertarik dengan teknologi AI, sekarang buka handphonenya, buka YouTube, klik like and subscribe TV1.ya. Lumayan apa-apa. Apa subscriber. Kalian udah pada punya channel nggak sih? Pada bikin Subscribe, content creator bukan? Kalau ini ya Pak. Kayak buat kalau untuk Instagram aja buat konten-konten. Konten apa? Religi bukan? Iya, tentang Islam. Masuk ke ini deh, Damai Indonesia, subscribe, maksudnya register aja di Damai Iya, Indonesia. register Damai Indonesia. Jadi Ya. kontenmu nanti kita crawling tampil di damaindonesiaku.id. Ya. Kan udah terverifikasi nih, anaknya baik nih. Ya Re ya. Ya, Re. Kamu punya juga? Nah, itu maksud saya, kalian kan orang komunikasi. Masa nggak punya media Buktiin sosial, dong Re? gitu. Ada. Apa nggak aktif? Sebagai konten kreator nggak Iya, aktif. sebagai konten kreator. Hanya Saya liburan aja. Iya. seenggaknya Keluarga gitu ya. ilmu-ilmu yang kalian terima itu sharing juga dong ke orang gitu. Gitu. Gak ada istilah jelek bagus, gak ada. Semua tuh pasti punya pasarnya masing-masing gitu. Kita warnain deh Damai Indonesiaku dengan konten-konten selera Gen Z, buatan Gen Z juga. Nah itu juga PR juga tuh. Ayo. Satu lagi, PR satu lagi. Tadi kan saya minta testimoni soal one.news. Yang kedua buka damaindonesiaku.id. Nanti kalian register aja sebagai content creator ya di situ ya. Oke gitu. Mungkin biar berkah. Biasanya itu pakai beberapa satu majelis. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya buat teman-teman ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Alhamdulillah kita berempat udah berkunjung ke tempatnya. TV1. Ya, TV1. Seru banget ketemu sama mentor-mentor yang keren kan, dapat wawasan. Alhamdulillah dapat wawasan baru, pengalaman baru dan insight yang baru, apalagi tambah motivasi dari terakhir. Ya kan, Vip? Apa aja motivasi Re? Kau inget nggak? Do your best. Relevan. Nah, semoga teman-teman tetap ikutin keseruan kita. Alhamdulillah kita udah selesai dari kunjungan ke TV1. Benar. Tadi di perjalanan kita juga sangat jauh ya, sangat jauh sekali. Cukup banyak suka dukanya juga. Kita tadi hujan-hujanan, terus kita Ya, desak-desakan. Tapi kita nemuin hidden gem ya Mo ya tadi ya. ya Kita nemuin perpustakaan di situ recommended banget yang di bawah ini di lantai di 1. gedung TV1 juga ya. Iya, betul. Juga. Pokoknya teman-teman beruan ya ke perpustakaan yang ada di TV1. Kalau mau berkunjung juga boleh. Biar tahu tentang berita yang ada di seluruh dunia. Keren banget. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.